Kalau ini kalau yang ini apa itu? Apanya, Bu? Ada kayak masalah ini sudah ada yang masuk, Ibu Rista Andia sudah masuk. Di bor berapa ini Bun dia? Bersatu ya? Enggak, langsung saja saya klik kita lihat di grup. Ada tertulis di situ, ada kita lihat di grup. Masuk di grup saja bahwa ini karena ada bersatu. Nah, sesuaikan dengan eh, berta masing-masing kelompok tak. Ibu tidak masuk di grup ya? Nah, ini sudah masuk Ibu Marwa. Oh, tepat ya? Ah, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Sudah mulai. Silahkan Ibu. Ah, siapa lagi? Ibu Wasri di mana sekarang? Ibu Nur Wahida. Ini satu orang. Ada. Ini cukup ya? Kelompok satu cukup ya? Atau kurang satu? Kang Ibu Rosani tapi kan siapa yang belum hadir ini? Satu Pak di bor satu. Ibu Ratna belum masuk. Bu Ratna belum masuk. Bu Ratna masuk Bu Ratna. Atau memang Ibu Ratna tidak masuk? Ibu Masna masuk di Ibu Masna. Iya, kemana Bu Masna? Kelompok 2 ada ring utama. Ini keluar 2 orang ini. Ibu Masna mana? Bu Masna. Ini ada Bu Masna. Masih ke dia Bu Masna. Ini ada Bu Masna. Kita masuk di kelompok berapa Bu Masna? Bor 2. Jadi Bu Masna masuk di bor 2. Nah, ini satu. Beratnya mana beratnya? Nah, oke. Okay. Silahkan ibu-ibu semua membentuk kelompoknya siapa kelompok semuanya supaya bisa berjalan semua sesuai dengan harapan dan kami berharap semuanya ada sumbangsi hasil jadinya sebuah karya yang cuma jangan hanya dihasilkan oleh orang per orang, tetapi karya itu akan menjadi bentuk karya nyata dari otak-otak kelompok bersatu. Begitu ya. Begitu juga di bor 2. Jadi kami berharap teman-teman semua ini bisa melakukan kegiatan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Silahkan Ibu, Bapak dan ibu-ibu semua. Kami juga harus mengusulkannya khusus untuk berdua. Jangan berulang kemarinnya. Pakai Google apa namanya? Bagus sih pakai Google Doc, tapi kalau ada yang kecak-kecak itu berubah semua itu. Akhirnya kita sulit untuk akses. Jadi Ibu Risda kemarin sudah bagus, tinggal mau dia. Tapi setelah nah, kelompok satu itu atau kelompok 2? Oh, kelompok satu ya. Nah, kelompok satu ya. Ini yang kelompok satu kemarin ya. Terlalu berat filenya Pak. Iya, terlalu berat filenya Pak. Nanti kita mau bagi untuk tugas. Pas akhirnya menyebabkan keterlambatan tugas kita terlambat 2 hari. Akhirnya mengurangi nilai juga. Itu ya. Jadi perhatian ibu semua. Pakai artinya ini disuruh bikin apa lagi tugasnya? Pakai ini. Masing-masing kelompok membuat karya poster, PowerPoint atau video tentang rancangan satu kegiatan.
Jadi kita silahkan apa rancangan kegiatan ini yang mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan. Jadi ini ya, mungkin di sekolah ada semacam kekuatan nilai yang kita harus miliki, yang kita harus bangun bersama di daerah satu atau di kampung kita yang sudah ditanamkan di sekolah. Silahkan Ibu berdiskusi. Kami mengamat sekarang. Saya serahkan kepada kelompok 1. Nah, saya serahkan juga di kelompok. Silakan menjadi Ibu Nur Hayati. Jadi over official. Oke, silakan. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu ya. Artinya bagaimana kita itu ada nilai yang ada dalam kekuatan kita, kekuatan di sekolah itulah yang menjadi dasar kita untuk bisa menyatu seperti itu. Harapan itulah. Ibu apa mau dibuat? Poster kah? Apakah? Jadi yang pertama Ibu, tugas pertama adalah membuat karya poster PowerPoint di mana dalam kelompok ini bagaimana saya bisa dilihat LMS-nya. Satu kegiatan yang sesuai dengan satu perang GP yang kelompok pilih dalam upaya mengelaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki masing-masing rekan kelompok dalam singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Tugas kedua, Ibu, jadi ada 2 tugas ya. Tugas kedua siapa atau orang atau kelompok yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang perlu dikembangkan. Jadi ini. Jadi saya Iya. PowerPoint. Ya. Iya. Siapa rekan kelompok, misalnya kelompok saya di orang menurut saya sudah memiliki, apakah nilai itu mengambil dapat apa namanya? Yang saya masih perlu kembangkan. Jadi masing-masing teman-teman ini masing-masing artinya per orang barangkali ini ya. Satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Jadi mungkin barangkali di antara berlima ada satu orang yang masih perlu dikembangkan. Jadi saling menilai di antara apakah nilai itu yang dia miliki, apakah masih perlu dikembangkan atau tidak. Jadi jelaskan dalam bentuk surat, terima kasih melalui aplikasi pesan singkat atau sebagainya. Tapi yang fokus ini dulu Bapak dan Ibu. Yang fokus ini adalah di tugas 1 ya. Fokus ini dulu. Ini ya membuat karya poster. Ya, jadi pilih salah satunya apakah yang mau kita pakai karya apa yang mau anukan. Terserah gimana. Menurut kita bagus lah. Yang ini PowerPoint saja dibikin yang seperti biasa. Jadi ini ya yang tugas 1 ya, membuat karya poster atau pikiran, bisa juga dalam bentuk PowerPoint, bisa jadi dipilih itu di antaranya itu. Tidak semuanya dilakukan. Dipilih saja satu-satunya. Kalau umpamanya pakai poster ya, maka Ibu membuat sebuah poster. Nah. Bisa dipahami ini kata ini, Ibu semua?
yang dari kelompok ini? Iya, Bisa Pak. tak? Oke. Iya. Bagaimana ibu-ibu? Kita pilih PowerPoint saja dia atau apakah? Oke ke poster? Ya, Ya. jadi untuk bisanya silahkan buka ya. PowerPoint Eh, saja, Bu. silahkan buka. Nanti di Silahkan buka di PDF-kan LMS. Pertanyaan Ya. di situ. Lama dulu itu karena tidak di copy paste berat sekali. Iya. Jadi PowerPoint saja, Bu. PowerPoint saja. Iya. Masih Yang dipilih nanti si anu. Baru Ya, ada juga, Bu, yang untuk kan ada nanti persentase tuh. Itu yang persentase nanti, Bu. Itu yang siapa yang buat itu PowerPoint itu yang persentasekan supaya paham betul. Biar tidak salah enggak ini. Jadi siapa yang buat slide-nya itu yang paparkan materinya. Iya. Persentasenya. Jadi mungkin kita sampaikan dulu apa-apa nilai-nilai guru penggerak yang sudah kekuatan. Satu, Nilai-nilai misalkan yang ada 5 itu, apa namanya? Ada 5 nilai. Iya, ada 5 nilai. Ya. Jadi mana kita bilang saja dulu semua apa-apa kita nilai tak, kemudian nanti ada satu yang dikembangkan. Iya, itu. Jadi, kalau saya mungkin, kalau saya dari saya pribadi Perhatikan nilai berfokus pada siswa. perhatikan dulu yang di LMS. Di tugas pertama Ibu dalam membuat karya, baik artinya membuat karya poster, bisa juga dalam bentuk peta pikiran, bisa juga dalam bentuk PowerPoint, bisa juga dalam bentuk video. Silahkan memilih media apa yang Anda yang Ibu gunakan ya. Maukah poster kah, maukah peta pikiran kah, PowerPoint kah, atau video. Bisa dipahami itu ya? Ibu, oke. Maka dalam kelompok ini, ibu-ibu ini bagaimana bisa berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu perang. Dari 5 orang ini ada satu perang CGP yang kelompok pilih. Itu ya pemahamannya. Misalnya apakah Ibu Ratnakah ada perannya yang dapat mengembangkan, mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimilikinya oleh masing-masing kelompok. Itu ya. Maka susunglah gambarannya, rancangannya, singkat kegiatan itu ya. Kemudian yang kedua, setelah selesai berdiskusi, Bapak dan Ibu diajak untuk melakukan refleksi dengan merespon tugas berikut yang ada pada tahap itu. Jadi dari satu orang itu dalam kelompok itu dijadikan apakah nilai itu. Jadi satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Apa nilai itu yang mestinya kita harus kembangkan. Dan mengapa penting untuk saya dalam proses kolaborasi. Misalnya ada yang kita sudah kumpul. Oh saya tidak sependapat. Mungkin ada saya punya nilai lain. Apa yang mestinya saya harus lakukan. Kayak begitu ya. Bisa dipahami Ibu? Buka LMS-nya supaya lebih dipelajari lebih baik. Supaya lebih terarah. Ya, saya stop screen-nya, stop share-nya. Ibu. Iya, Pak. Oke, silahkan. Saya tetap bergerak. Saya tetap dalam posisi memantau. jadi apa nilai-nilai ini Bu? Nilai-nilai guru penggerak dia macam-macam sih mungkin dulu bilang ada tadi nilai-nilai tak nanti yang mana yang mau dikembangkan. Jadi sepakat nih PowerPoint nanti di dalam bentuk PowerPoint PDF kan. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Kalau saya Bu dominan ke mandiri dan lebih lemah Kak di reflektif.
Kalau saya mandiri, tapi lemah di reflektifnya, dominan ke mandirinya. Kalau yang saya dapat, yang saya Tabe, miliki, yang ya saya tabe, miliki. ya tabe Bu Ratna mungkin on dua-dua mungkin anu tak apa tak ini. Oh, Ya, non aktifkan ki dulu audio tak di ruang utama karena menggema suara tak Ibu Ratna. iya, iya, teman-teman. Kalau saya, Bu, apalagi namanya, lebih yang saya miliki kan yang diminta tuh, Iya, yang dimiliki. Kalau saya dominan di mandiri, tapi lemah di reflektif, Kak. bagaimana ibu-ibu yang lain? Kalau mandiri itu kan eh, kita apa ini di misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan. Iya, Hmm, reflektif, kolaboratif. Ya, iya. reflektif. Mhm. Iya, iya. Sudah ada nih dua pendapat ini. Ada yang mandiri. Iya, Kalau dari Beratna tadi, mandiri yang masuk tuh untuk dikembangkan dia atau bagaimana Beratna? Reflektifnya, Bu. reflektifnya. Oh, refleksinya, oke. Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Oh iya, paham, Bu. Paham. Oh, berarti secara keseluruhan gitu, Iya, semua. Iya. Oke, oke. Paham. dibahas, dibahas satu-satu mungkin ini Ibu. eh, dibahas satu-satu mungkin Bu Di. Iya. Jadi mandiri, bagaimana kita Nah, eh, bagaimana Berpihak kita pada orang lain. minta. Iya, kalau mandiri mandiri dulu dibahas. Iya, oke. iya. Kalau kalau saya kalau mandiri itu ya, ya sering ikut kegiatan-kegiatan misalnya pelatihan-pelatihan ya, jadi sering ikut pelatihan-pelatihan hanya saja itu ada kendala biasanya karena eh, sampai sore di sekolah. Jadi kadang itu saya mengikuti pelatihan online itu malam. Baru satu kendala lagi kalau malam kadang itu sudah ngantuk di situ. Tapi alhamdulillah eh, ya antusias untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, tadi siapa lagi yang mau sampaikan ini mandiri?
Iya sama Bu, kalau mandirinya, kalau mandiri sama dengan yang Ibu paparkan tadi. Iya. Oh, iya. Oh, Oh iya. oh iya. Hmm. Oh iya iya. Oke. Oh iya. Oh Oh iya. iya. Oh iya. Oh iya. Oke, Iya iya oke. paham Pak, paham Pak. Iya. Iya. Ada. Ibu Ratna kita reflektif di eh Tidak bisa Kak paparkan yang oh reflektif, tidak. apa kita Biar nih kolaboratif saya yang ya kan, kolaboratif saja. ya, kan begini kita cerita Saya saja berpihak pada bagaimana. murid. Iya. Kolaboratif saya. Oh ya, kolaboratif Saya refleksif berpihak kita pada Ibu murid. Hera di Iya, Ibu berpihak pada murid. oke, Ibu Harma kita reflektif nah, Ibu Marwa inovatif. Ya, sampai kita nih Ibu Hera nih dulu. Ya, Iya. ya Pak. Ya. Ya, Ibu Hera kita Ibu Hera berpihak pada Oke. peserta didik nih. Berpihak pada murid. Jadi, misalnya perannya di sini di yang kekuatan-kekuatan yang di kekuatan-kekuatan yang bisa disampaikan. Misalnya, eh, kalau berpihak pada murid itu adalah menyediakan suasana belajar eh, yang berpihak pada murid. Dalam artian di sini merancang atau mendesain metode atau model pembelajaran yang bisa eh, mengaktifkan atau menciptakan suasana kelas yang kondusif. Begitu. Artinya begini, merancang sebuah pembelajaran, apakah dengan menerapkan model atau metode Kalau pembelajaran satu, Ibu dengan Hera, memanfaatkan media. Ibu Hera Dan, bisa saya kasih masukan kelompok satu, satu. Memang kelompok satu bisa saya kasih masukan, Ibu. Iya iya Pak. Iya. iya Pak, ya. Oke, begini kelompok satu, kan kita ada 5 orang, ya kan? Di 5 orang itu ada 5 nilai guru penggerak. Silakan bagi meeting itu. Tapi yang Ibu Hera itu yang misalnya mandiri, Ibu Indra apa yang dia ambil, kemudian Ibu Retno apa dia ambil, Ibu Marwa apa dia ambil, kemudian Muhammad Nisa, siapa yang Muhammad Nisa? Itu yang sudah kami lakukan sekarang Pak. Kami Oh, sudah oke, bagi-bagi. silakan. Mantap. Lanjut. Iya. Nah, saya rasa itu yang lebih hebat. Saya jadi pengamat ya. Iya Pak. Jadi Ibu Hera itu berpihak pada murid. Jadi pendapatnya Ibu Hera tadi seperti itu. Dan sekarang Ibu Ratna bagaimana? Ibu Ratna Iya, iya, iya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Sudah, kolaboratif. sudah.
Ya, Iya, tadi kalau kalau kolaboratif itu membangun kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, dan dengan komite sekolah, organisasi sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan pendidikan, untuk kemajuan sekolah itu. Jadi itu yang pemikiran saya tentang kolaboratif ini. bekerja sama dengan Iya, pihak-pihak dia lain. sama dengan ah, ah, bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di Pihak-pihak. Inovatif, Ibu Marwah, kita tadi inovatif tadi, Bu Marwah. Iya, Ibu. Iya, bagaimana Eh, kita kalau inovatif? Jadi kalau menurut saya Ibu tentang guru sebagai guru yang harus memiliki sifat inovatif itu yaitu guru yang perlu memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di kelas agar siswa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. Jadi kayaknya ini mirip-mirip tadi penjelasannya dengan berpihak pada murid nih, Ibu Hera. Ya, nanti kita bicarakan itu dia masuk yang penjelasan tadi itu apakah masuk inovatif atau berpihak pada murid atau bisa juga dua-duanya. Hmm. Ibu Harma, kalau kita tadi reflektif Ibu Harma. Ibu Harma. Ibu Harma, bagaimana kita pendapat PN reflektif? Ada juga Ibu Harma. Halo, Iya, Hera? iya. Iya, Ibu Harma, kita nih Hilang-hilang genre suara anuku di refleks. sini. Ya. Kalau Oh, saya nilai-nilai reflektif, ini saya bersama murid mengingat kembali materi yang dipelajari hari ini. Kemudian saya meminta murid untuk menjawab pertanyaan reflektif seperti apa yang maksudnya yang membuatnya tertarik saat belajar. Saya mengajak murid untuk merefleksikan manfaat dari materi yang dipelajari. Kurang kata materi tadi Bu Heran. Hilang-hilang terus di suaranya Bapak karena jelek sekali jaringan. iya, bagaimana Ibu-ibu? Jadi sudah ada tadi 5 pendapat dari masing-masing kita. Jadi mungkin kita bisa keluarkan pendapat kita, mungkin ada berbeda dengan pendapat kita. Tapi Bu, kalau saya tadi ada sedikit menambahkan untuk yang inovatif tadi Bu. Ya, apa tuh? Ya, yang inovatif tadi di situ tadi kan apa tadi lebih berfokus pada hampir sama dengan yang pembelajaran berpusat ke murid. Pihak pada murid. Iya. Ya, kalau di sini saya tambahkan sedikit, di sini bentuk inovasinya itu yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi sekarang di pembelajaran abad 21,
Jadi kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan penggunaan media dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan smartphone untuk belajar dan media lainnya yang dapat membantu para siswa menjalankan pembelajaran dengan baik. Oh iya, Ya, jadi saya sepakat juga dengan itu. Jadi kita, kalau saya juga seperti itu, kalau inovatif itu kita memilih model-model pembelajaran di mana model-model pembelajaran yang kita pilih itu mempergunakan teknologi, nah disesuaikan dengan zaman sekarang. Dan itu bisa membuat siswa itu senang belajar. Ya, seperti itu juga menurut saya yang inovatif. Jadi banyak model-model pembelajaran yang bisa kita pergunakan di situ. Ada lagi, Ibu, mau tanggapi tadi yang 5 itu? Kalau yang ini juga tadi yang berpihak pada murid, Bu, mungkin kita bisa, saya tambahkan ya sedikit, di samping membuat suasananya nanti menyenangkan bagi peserta didik. Jadi menyenangkan bagi mereka itu karena kita memberi kebebasan pada mereka, misalnya ada tugas, kalau mereka bisa mengerjakannya dalam bentuk video, maka itu kita persilakan mereka. Jadi di dalam satu kelas itu bisa beda-beda model-model yang dipergunakan. Jadi ada misalnya tugas, ada yang bisa membuat PowerPoint dalam bentuk PowerPoint, itu bisa. Kemudian ada bisa membuat dalam bentuk poster, itu juga bisa. Kemudian dalam bentuk PowerPoint juga bisa. Jadi itu yang saya tambahkan, itu berpihak pada murid karena kalau kita tidak melaksanakan seperti itu, karena masing-masing peserta didik itu beda minat dan bakatnya. Jadi kita menuntun mereka untuk mengembangkan minat dan bakatnya mereka itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, tergantung mereka yang mana yang mereka sukai supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi mereka. Mereka tidak bosan. Ya, itu yang saya tambahkan untuk berpihak pada murid. Jadi mereka belajar sesuai dengan kehendaknya mereka, Bu Indra, sesuai apa yang mereka mau. Ya. Indra coba buka WA. Ibu Indra coba buka WA tak. Dengan Ibu Base, buka anu tak WA tak. Oh iya, iya. Sudah tidak buka. Ibu Base juga sudah buka. Nah, gambarannya seperti itu. Bagaimana Bu Indra? Sudah dipahami? Iya, 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 Pak. Iya. Ya, jadi saya bacakan Ibu yang sudah dikirimkan Bapak. Jadi mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Nah, misalnya Ibu Feby mampu memotivasi diri sendiri tanpa menunggu adanya pelatihan. Contoh, aktif mengembangkan kemampuan literasinya. Jadi, kemudian kalau ini berpihak pada murid, contohnya jika Ibu Nur meyakini bahwa segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Guru penggerak menuntun murid dengan sepenuh hati untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini Ibu, ada yang dikirim Bapak tadi, ya mandiri dengan berpihak pada murid. Jadi mandiri itu tidak harus kita mengikuti pelatihan, tapi aktif mengembangkan kemampuan, termasuk kemampuan literasi. Kemudian yang tadi berpihak pada murid ini mungkin mirip dengan yang saya sampaikan tadi, kalau kita itu harus menuntun murid dengan sepenuh hati untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru penggerak itu didasari pembelajaran murid terlebih dahulu. Maksudnya itu begitu modelnya. Ya, Wahidar ini dalam, ya betul. Cocok. Begini kan.
Oke, sudah oke Bu Hayanti. Jadi lanjutkan. Jadi masing-masing kita tanggung jawab. Jadi ada ibu-ibu yang mau ditambahkan. Jadi mana yang perlu dikembangkan nih? Bagaimana kalau reflektif tadi ibu-ibu, bagaimana pendapat tak? Pemahaman tak tentang isu reflektif? Iya Bu, tapi kalau apalagi namanya ini yang saya dapatkan kalau di model refleksi itu bisa sebagai seorang guru kita harus membuka diri terhadap pengalaman baru. Itu tadi yang disampaikan Ibu Harmadi. Di sini ada contoh beberapa pemodelan refleksi yang bisa dilakukan, misalnya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Nah, di sini peristiwanya ada facts, perasaan ada feeling, pembelajaran ada findings, dan penerapan ke depan ada future. Reflektif. Ya, reflektif. Dan itu 4P. Termasuk itu mungkin Bu Di, kalau reflektif itu kan kita untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Jadi biasanya di akhir pembelajaran itu disampaikan pada siswa hal-hal apa yang sudah mereka ketahui, hal-hal apa yang belum mereka ketahui, bagaimana dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan, model yang kita pergunakan, apakah menyenangkan bagi mereka. Ya, nih modelnya di sini itu nih tadi bisa kita gunakan, ada model 4P dan model 5M. Kalau 5M itu ada mendeskripsikan, merespon, mengaitkan, menganalisis, dan merancang ulang. Itu adalah kegiatan bentuk refleksinya. Jadi yang mana yang perlu dikembangkan, Bu? Kenapa dua orang saja yang saya dengar cerita? Coba yang lain ini kemana? Yang lain ini 2 orang kemana? 3 orang saya lihat Ibu Hera. Yang lain 2 orang tidak tahu ini apakah memang aktif tidak atau tidak? Atau memang siapa yang Muhammad Nisam? Ibu Harmat, Pak. Harmawan. Ibu Harma, Pak. Ibu Harma. Ibu Harmat, Pak. Ya. Oke, yang Ya saya lihat ini di kelompok 1 cuma hanya 3 orang aktif. Ibu Marwa Maulana tidak tahu kemana. Mungkin jaringannya kurang bagus, Jaringannya Pak. mungkin pada atas. Tapi Ibu Marwa di ruangan Ki, di ruang yang satunya kita tempati. Iya, atas.
Iya, yang satunya. Iya. Ya, Buka ulang WA tak Ibu Marwa. bagaimana Ibu Marwa? Jelas nih, tak dengar. Iya kedengaran. Iya, salah kamar kita tadi. Nah, dia bilang salah kamar. Ah, itu kamar besar dia tempati, Pak. Ini ada kamar kecil. Jadi Ibu Marwa ini, Ibu Marwa memang di kelompok 1 ya? Iya, kelompok 1, Iya Pak. Pak. Nah, kelompok 1. Siapa dibilang Muhammad Nisam? Ibu Masih Harmawati Pak. Seingat saya cuma Sandi Reja laki-laki. Agak-agak ragu diriku ini. Ibu Harmawati, Pak. Oh, Harmawati. Sarmawati. Pakai Iya. akunnya mungkin. Ya, lanjut. Mohon maaf saya cuma hanya mengingatkan supaya semuanya aktif, tapi silahkan Ibu. Iya, bagaimana Ibu Marwa? Iya Bu. Jadi yang mana dari 5 ini tadi Ibu-ibu, yang mana yang perlu kita kembangkan? Sedikit Yang dulu perlu. Bu Indra. Iya. Ini kan tadi yang saya jelaskan itu kan berpihak pada murid ya. Jadi ada yang kita tambahkan tadi sesuai dengan kebutuhan murid. Artinya kalau Iya. misalnya anak-anak diberikan tugas, artinya bervariasi. Ada yang mengerjakan lewat PPT misalnya, ada yang lewat Iya. gambar. Jadi mungkin di sini nanti kalau misalnya kalau kita pilih berpihak pada murid, berarti menggunakan model diferensiasi, pembelajaran Iya, memang. diferensiasi. Iya, Oh iya, pembelajaran diferensiasi. Jadi berpihak. diferensiasi Iya. berpihak pada murid. Oh iya. Jadi sesuai dengan minatnya mereka. Karena Oke. sebenarnya kan sama-sama benar, hanya saja bisa saja kita paksakan mereka untuk membuat video, tapi ada yang tidak tertarik di situ, padahal dia tertarik membuat poster. Ya, ini kan isinya sama sih. Ya, jadi diferensiasi Bu. Ya, Diferensiasi di. Oh iya. diferensiasi. Terima kasih. Ya. Jadi yang mana yang perlu dikembangkan, Ibu-ibu? Bagaimana kalau ini reflektifkah atau inovatif yang perlu dikembangkan? Kalau saya sendiri merasa kalau untuk saya sendiri itu inovatif, walaupun saya sudah berusaha untuk mempergunakan beberapa model pembelajaran, tapi saya rasa itu masih kurang dari saya. Jadi pernah saya sering juga pakai Quizzes. Salah satu yang pernah saya pergunakan itu Quizzes, dan itu cukup menarik bagi peserta didik. Tapi saya merasa masih kurang ini model-model yang saya pergunakan, masih kurang teknologi-teknologi yang saya pergunakan. Jadi kalau menurut saya kayaknya kalau untuk saya sendiri mungkin inovatif ini perlu dikembangkan, perlu saya kembangkan kalau saya pribadi. Ya. Baik Bu, kalau menurut saya Bu, yang perlu dikembangkan di sini yaitu yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena di mana kalau untuk yang inovatif, kalau untuk kategori SMA, SMP untuk menggunakan teknologi sudah biasa, tapi kalau kami ini yang di SD Ibu masih di antara 10 atau berapalah paling hanya 1 yang bisa mengaplikasikan, mana lagi kami terkendala sarananya, mana lagi untuk ini ke siswa. Tapi kalau untuk yang pembelajaran berpusat ke murid itu saya rasa bisa kita kembangkan semua karena menyeluruh. Oh iya, bisa SD, Ya, SMP, SMA, iya, iya, yang berpihak pada murid, iya. iya, ya menyeluruh SD, SMP, Betul. SMA sama. Iya. Kalau di sekolah Kak sudah ini kah kurikulum merdeka? Belum Bu, belum kurikulum Oh iya, merdeka.
Iya, Ya tidak apa-apa. Jadi itu yang kita ambil karena kan ini kalau pembelajaran berdiferensiasi itu pada kurikulum merdeka itu. iya, Jadi cocok Bu. pembelajaran berpihak pada murid. Iya, Iya, sekalian belajar Bu satu kali. iya. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu begitu nih tadi Bu yang saya sampaikan kalau misalnya ada tugas diberikan pada siswa tergantung dia mau model apa dia pakai yang penting tujuannya itu tercapai. Ya, Iya, tergantung mereka dia sukanya yang mana. Ya, iya, kayak saya bilang tadi mungkin bisa poster dia mau dalam bentuk PowerPoint presentasi dalam bentuk eh, apa ini eh, infografis ya iya, seperti itu Bu. Dalam bentuk video dan sebagainya. Jadi itu nih Sedikit lagi, iya iya saya sepakat dengan Ibu Ratna jika yang berpihak pada murid. Kebetulan di sekolah belum kurikulum merdeka, jadi untuk eh, menerapkan itu model diferensiasi, saya kira sesuatu yang baru buat saya dan saya ingin kebetulan Ibu Indra kan sudah mengalaminya dan menerapkannya Ibu ini karena sudah kurikulum merdeka. iya kalau di sekolah kami bisa dibilang uji coba sebenarnya karena baru tahun ini diberlakukan. Hanya saja ya ada sedikit Tapi sudah pembelajaran ada dari minimal situ. ada bayangan dari Pembelajaran situ. iya. berkepanjangan jadi ada Sudah. bayangan. Baru tahun ini jadi di sekolah kami itu baru kelas 10, kelas 1. Oh iya. Betul Ya, betul. insya Allah tahun nanti ini sudah sampai kelas 2, kelas 1 dan kelas 2. Kalau Iya. sudah naik kelas nanti. Ya, tapi ya bagus sih Bu itu kita kembangkan karena mungkin bagi yang sudah kurikulum merdeka walaupun itu masih baru bisa dikatakan uji coba, tapi sudah ada bayangan dan yang sama sekali belum tahu karena belum Iya, kita kurikulum merdeka hanya saja sering mungkin kita dengar pembelajaran berdiferensiasi di Iya, kategori dengar SD itu Bu, kalau yang ke-13 kemarin berdiferensiasi itu masih eh, masih jauh, tidak ada bayangan sama sekali. oh iya. Iya, Itu yang saya ketahui tentang pembelajaran diferensiasi walaupun masih sangat minim sebenarnya hanya ya bayangan seperti itu dan kami sudah berusaha untuk menerapkannya karena kebetulan saya mengajar di kelas 10 jadi metode itu pembelajaran diferensiasi sudah mulai saya terapkan di kelas. betul. Jadi itu dikembangkan Bu di jadi yang masuk nanti dalam PPTK yang ini pembelajaran diferensiasi atau apa ini pembelajaran berpihak pada murid atau semuanya dulu. Dikasih gabung dulu semuanya, Bu, baru nanti kita ambil nih itu apa lagi namanya? Diambil satu Yang perlu kita kembangkan. Salah satu. Tulis ini. yang perlu kita kembangkan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian itu nilai kenapa kita harus ambil itu. Ya, bawa Oh jadi iya. bagian kedua itu Bu, bagian kedua yang bagian pertama penjabarannya semua harus yang ada semuanya 5. mengikuti ini 5. Iya, penjabarannya semua di 5 baru Iya, nanti ada yang dikembangkan. iya, Kenapa yang kita dikembangkan kembangkan? bagian kedua. Perlu dikembangkan. Jadi iya itu nih alasan nanti dikembangkan karena ini masih apa ya yang berpihak pada murid itu masih awam terutama yang belum mempergunakan kurikulum merdeka. Iya. Ya. Hmm. Jadi dalam bentuk PowerPoint nanti dalam bentuk PowerPoint di PDF-kan. Perlukah kita bahas ini Ibu tugas-tugas masing-masing nanti? Tidak perlu nanti di grup tadi. Di grup saja. Iya Ibu Hera, nanti di grup kalau saya Ibu Hera, putus-putus terus jaringanku Ibu Hera. Oh iya, di grup
Itu tugas tak masing-masing. Hilang-hilang terus itu suara tak dengar. Oh, begitu. Di mana, Ki? Mati lampu, Ki, dari tadi mati lampu. Oh, pantas. mati Iya, lampu. hilang-hilang kalau ku. Minta maaf sekali, Kakanda. Sudah, Kak. Iya, Pak, iya. Oke. Kita kembali ke obor utama ya. Bagaimana kelompok 2? Terlalu asik semuanya ini, akhirnya waktu bahwa kita sudah jam 14.36. Bagaimana diskusinya? Bisa dilanjutkan nanti ya. Karena kita akan menutup sampai jam 3 ya. Boleh? Masuk di ruang. Satu hari satu malam. Diskusinya bisa diperpanjang. Sesudah buka atau sebelum buka atau sesudah sahur atau sebelum sahur. Gak apa-apa, yang penting besok jadinya hasilnya oke, bisa dipresentasikan dan milik orang. Itu ya. Oke. Mantap. Nah, memang membuat kata-kata yang memang sulit itu. Jadi betapa hebatnya sekarang sudah ada WA, sudah bisa tangan menulis. Dulu waktu zamannya Ibu Masna dengan seperti kita ini cuma hanya pakai surat itu, nah setengah mati sekali itu membuat surat itu untuk si dia. Jadi wajarlah ini hebat sekarang. Oke, kita menuju ke ruang ruang utama.